Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Bapak, Ibu, para mahasiswa KPTK yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini tepat di tanggal 18 Januari tahun 2022 kembali bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ini, dan selanjutnya akan dikaji tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, tepatnya di ayat nomor 24 surat Al-Baqarah, dengan harapan semoga keberadaan kita di masjid ini diawali dengan sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, niat i'tikaf, niat mencari ilmu. Semoga semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, bagi yang bawa kitabnya atau yang bawa Al-Quran, silakan dibuka di halaman 5 ayatnya nomor 24. Di sana Allah mengatakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak sanggup mengerjakan, walan taf'alu, dan selama-lamanya kalian tidak akan sanggup untuk mengerjakan. Mengerjakan di sini konteksnya bikin kitab suci yang mirip-mirip dengan Al-Quran. Karena pada saat Allah menurunkan Al-Quran kepada orang-orang kafir yang tinggal di sekitar Mekah, ternyata mereka memberikan respon yang tidak positif. Umumnya mereka tetap tidak mau mengimani Al-Quran dan tetap mengikuti agama mereka dengan alasan yang tidak jelas. Allah memanggil kepada seluruh manusia agar mengimani Al-Quran. Ternyata mereka enggak mau mengimani. Desas-desus yang muncul di tengah mereka, kenapa mereka enggak mau mengimani Al-Quran, adalah karena mereka menduga Al-Quran ini bukan, Al-Quran itu hanya bikinan Nabi Muhammad dan bukan wahyu dari Allah. Karena mereka punya prasangka seperti itu, akhirnya Allah nantang kepada orang-orang kafir, kalau memang kamu enggak mau mengimani Al-Quran, alasannya karena kamu menduga Al-Quran itu bikinan manusia, ya sudah, silakan Anda buat kitab suci yang semisal Al-Quran. Kalau nanti kita lihat Al-Quran secara utuh, sebetulnya tantangan Allah kepada orang-orang kafir agar orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tantangan itu sebetulnya terulang 4 kali. 3 kali masih di periode Mekah, dan nanti 1 kali 1 ayat diulang lagi ketika Rasulullah Muhammad hijrah meninggalkan Mekah pindah ke Madinah. Nah, ayat yang kita baca di nomor 24 ini konteksnya penegasan Allah bahwa meskipun sudah dilontarkan 4 kali tantangan, mereka pasti nggak akan sanggup menciptakan satu kitab yang dianggap suci untuk menandingi Al-Quran. Bahkan ketika itu Allah mengingatkan, silakan kalau kamu nggak percaya tentang Al-Quran itu wahyu Allah, bikin semisal Al-Quran. Tantangan pertama suruh bikin yang mirip-mirip Al-Quran, isinya kurang lebih 30 juz atau 114 surat.
dengan ungkapan firman Allah, falyatu bihaditsim mithlih in kanu shadiqin. Ya silakan kamu bikin mahakarya untuk nandingi Al-Quran, ya kitab yang kurang lebih tebalnya seperti Al-Quran. Jadi bihaditsim mithlih ini dipahami ulama tafsir, bikin tandingan satu karya untuk menandingi Al-Quran yang isinya kurang lebih 30 juz atau kurang lebih 114 surat. Ternyata mereka nggak ada yang sanggup, tetapi diajak mengimani Al-Quran mereka tetap nggak mau. Sampai kemudian Allah mengajukan tantangan lagi, tetapi isinya lebih kecil. Kalau yang pertama tantangannya suruh bikin semisal Al-Quran, kitab suci yang isinya kurang lebih 30 juz. Ini tantangan yang kedua diperkecil hanya 10 surat yang kurang lebih mirip dengan Al-Quran. Fa'tu bi asri suwarim mithlihi muftaroyat. Itu tantangan kedua. Ini masih di periode Mekah. Begitu orang-orang kafir ini ditantang untuk bikin 10 surat, ternyata mereka juga nggak ada yang sanggup. Tetapi meskipun nggak sanggup, didakwai Al-Quran, diajak masuk Islam, mereka tetap nggak mau. Karena tetap nggak mau, Allah akhirnya mengajukan tantangan yang ketiga untuk bikin satu surat menandingi Al-Quran, takarannya hanya kurang lebih 1 surat. Nah 1 surat itu yang paling pendek isinya berapa ayat? Ternyata kalau kita buka Al-Quran, surat terpendek itu isinya hanya 3 ayat. Pasti semuanya hafal. Surat apa itu? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, 1 ayat. Fasholli lirabbika wanhar, 2 ayat. Inna syani'aka huwal abtar, 3 ayat. Disuruh bikin 3 ayat, 1 surat terpendek yang isinya 3 ayat, mereka ternyata juga nggak sanggup. Tetapi kalau diajak masuk Islam, mengimani Al-Quran, mereka tetap nggak mau. Dan ini kesombongan yang luar biasa. Setelah itu, setelah 3 kali tantangan, Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah. Sama begitu Nabi nyampe Madinah, Nabi dakwah mengingatkan manusia, salah satunya agar para manusia mau mengimani Al-Quran. Ternyata kelakuan orang kafir di Madinah kurang lebih sama, nggak mau suruh mengimani Al-Quran. Karena nggak mau juga, akhirnya tantangan yang di Mekah yang terakhir itu diulang. Dengan Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi tantangan yang di Madinah ini bahkan lebih ringan daripada tantangan di Mekah. Kalau tantangan di Mekah suruh bikin 1 kitab suci tandingan Al-Quran, bentuknya suruh bikin 1 surat terpendek. Tadi kita sudah sepakat surat terpendek itu ternyata isinya hanya 3 ayat. Nama suratnya surat Al-Kautsar. Begitu Nabi pindah ke Madinah, mereka diajak masuk Islam nggak mau, disuruh mengimani Al-Quran juga nggak mau. Akhirnya Allah menawarkan lagi tantangan terakhir, tapi redaksinya agak berbeda. Ungkapannya fa'tu bisuratim mithlihi, tanpa min. Kalau yang pertama bisuratim mithlihi, yang kedua tantangannya bisuratim mithlihi. Maksudnya apa? Bisuratim mithlihi itu dalam bahasa kita artinya, ya silakan kalau gitu Anda bikin 1 karya tandingan, bentuknya 1 surat terpendek yang kurang lebih mirip-mirip. Jadi hanya ada ungkapan mirip-mirip, nggak sama persis, hanya yang mirip saja dengan surat Al-Quran yang terpendek. Nah konon begitu ayat ini diturunkan, ada seorang kafir namanya Musailamah. Karena orang ini suka mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi, sampai mendapat gelar Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab.
Begitu tantangan dari Al-Quran, hanya surat terpendek yang mirip-mirip dengan Al-Quran, Musailamah itu kemudian merasa mampu untuk membuat satu sastra, karya sastra yang dianggap bisa menandingi Al-Quran. Maka Musailamah keliling kampung, ngundang orang-orang baik yang muslim maupun yang belum muslim untuk kumpul di satu alun-alun, yang katanya saya nanti akan mendemonstrasikan satu karya baru yang diklaim Musailamah bisa ngalahin Al-Quran. Nah, setelah, karena dia keliling kampung manggil-manggil untuk ikut hadir nonton, ternyata banyak juga yang penasaran ingin lihat karyanya Musailamah yang diklaim bisa ngalahin Al-Quran. Setelah mereka berkumpul, Musailamah kemudian menyampaikan apa yang diklaim karyanya dia yang dianggap bisa nandingi Al-Quran. Dengerin ini karya saya, tak kasih judul Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Gajah. Kemudian dia bacakanlah Al-Fil, wa ma adraka mal fil, al-fil lahu khurtumun tawil wa dhanabun athil. Orang yang sekedar mendengar prosa ini tanpa tahu bahasa Arab pasti akan menyimpulkan karyanya Musailamah ini memang mirip-mirip Al-Quran. Kalau Al-Fil yang di Quran gimana ayatnya? Idza alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Memang mirip. Al-fil wa ma adraka mal fil, al-fil lahu khurtumun tawil wa dhanabun athil. Kan mirip ini. Tapi bagi yang ngerti bahasa Arab pasti ketawa ngakak. Masa karya kayak gitu katanya diklaim bisa menandingi karya Al-Quran. Coba kita perhatikan apa sih artinya Al-Fil tadi itu. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu gajah itu apa? Al-fil lahu khurtumun tawil, gajah itu hewan yang memiliki belalai yang panjang. Wa dhanabun athil, gajah itu adalah hewan yang memiliki ekor menjuntai ke belakang. Kira-kira maknanya apa ini? Pesan pentingnya apa? Enggak ada. Jadi memang kelihatannya dari sisi lahiriahnya prosanya mirip-mirip Al-Quran surat Al-Fil. Tapi kalau kita kaji dari sisi maknanya nggak ada sama sekali, pesannya nggak jelas, nggak penting. Bandingkan dengan surat Al-Fil yang dalam Quran itu maknanya sangat dahsyat. Mari kita saksikan. Di Quran itu kan dikatakan begini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, bukankah kalian melihat kaifa, bagaimana, fa'ala, berbuat, rabbuka, Tuhanmu, bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Ini kan indah maknanya. Alam taro kaifa fa'ala, alam yaj'al, bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kesesatan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala, dan Allah kemudian mengiring tairon, burung ababil yang datangnya berbondong-bondong. Jadi burung itu yang nanti akan menghancurkan Abraha bersama pasukan bergajah, datangnya bergelombang, jumlahnya ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Terus ayat berikutnya gimana? Wa arsalna abal tarmihim bi hijaratin. Burung itu kemudian mendatangi neraka, ngambil 3 batu, 1 batu ditaruh di paruhnya, 2 batu dicengkram di kaki kanan kirinya. Wa arsala alaihim tairon ababil. Kemudian burung ini melemparkan batu-batu tadi, kena Abraha dan pasukan bergajah. Tarmihim bihijaratin, masing-masing burung melemparkan batu. Tarmihim bihijaratin min sijil, batu itu diambil dari neraka sijil. Begitu kena batu yang dilempar burung tadi, badan Abraha itu ka'asfim makul,
seperti berlubang-lubang, seperti daun dimakan ulat. Kira-kira kalau kita mau uji coba ngambil gajah gede, taruh di sini, kemudian dilempar batu, itu badannya bisa sampai berlubang enggak? Akal kita mengatakan tidak. Untungnya ada seorang ahli tafsir namanya Muhammad Abduh dengan muridnya namanya Rasyid Ridho. Dia mengartikan badan gajah, badan Abraha setelah dilempar batu itu berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Itu merupakan bahasa kiasan. Jadi batu panas yang dilempar burung tadi itu gambaran dari virus yang sangat ganas. Mungkin nama virusnya apa, flu burung, apa lepra, apa gitu. Begitu virus ini menyebar, nempel di badan Abraha, di badan gajah-gajah tadi, maka akibat virus ganas itu badan gajah, badan Abraha berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Nah, begitu Rasyid Ridho Muhammad Abduh pendekatannya pendekatan ilmiah, orang barat akhirnya yang awalnya ngeyel, nggak terima kalau batu bisa ngelubangi badan gajah, begitu diartikan batu itu gambaran dari virus ganas, mereka akhirnya nerima, nggak ada yang ngeyel lagi. Inilah pentingnya tafsir dengan pendekatan ilmiah untuk memuaskan akal pikiran orang barat yang sok rasionalis. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi, setelah Rasulullah Muhammad pindah ke Madinah menghadapi orang-orang kafir, terutama orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, itu Rasulullah akhirnya menawarkan tantangan yang terakhir, silahkan bikin surat terpendek dari Al-Quran, berarti isinya hanya 3 ayat, yang ayat-ayatnya kurang lebih mirip-mirip saja dengan Al-Quran, nggak harus isinya sama dengan Al-Quran. Ternyata nggak ada yang sanggup, bahkan orang yang ngaku sanggup pun yang bernama Musailamah Al-Kadzab, ketika mendemonstrasikan hasil karyanya, justru Musailamah ini menjadi bahan ketawaan orang-orang Arab. Karena pada saat Al-Quran diturunkan, di Arab mengalami puncak-puncaknya karya sastra. Jadi biasanya mukjizat yang diturunkan Allah kepada nabinya itu mengikuti tren kemajuan yang terjadi di masyarakat tadi. Ketika di situ masyarakat mengalami kemajuan peradaban di bidang sastra, tentu tantangannya juga terkait sastra. Jadi mengimbangi. Ketika di masyarakat yang maju teknologinya, tentu tantangan Allah untuk menunjukkan karomah yang dimiliki para wali atau mukjizat yang dimiliki para rasul, kurang lebih tantangannya ya peradaban yang paling maju pada saat itu. Sama halnya ketika di satu peradaban yang maju itu terkait misalnya karya di bidang arsitektur, nanti tantangan Allah juga kurang lebih terkait arsitektur dan begitu seterusnya. Nah, di sini Allah mengatakan fa'illam taf'alu, jika kalian tidak sanggup mengerjakan untuk membuat satu karya menandingi Al-Quran, walan taf'alu, dan selamanya pasti kalian nggak akan sanggup mengerjakan, fattaku, maka hendaknya kamu takut annaro, terhadap api neraka, allati waquduha, yang bahan bakarnya api neraka itu annasu, manusia. Jadi untuk menyalakan neraka itu ternyata pakai bahan bakar bentuknya manusia, wal hijaroh, dan batu-batu. Batu-batu ini tidak adalah bekas berhala-berhala yang dulu dia bikin dari batu. Berhala-berhala yang terbuat dari batu itu nanti juga akan menjadi bahan bakar di neraka. Nah, siapa manusia yang nanti hanya menjadi bahan bakar neraka? Batu-batu yang juga menjadi bahan neraka. Di sini dikatakan uiddat lil kafirin. Itu semuanya nanti hanya disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, dengan demikian ayat 24 ini memberikan satu informasi kepada kita, sepenggal sejarah di mana manusia pernah ingkar kepada Allah, tidak mempercayai Al-Quran, yang kemudian Allah nuntut kepada mereka agar membuat
satu mahakarya yang kurang lebih mirip-mirip dengan Al-Quran, tetapi ternyata mereka nggak ada yang sanggup dan pasti nggak akan sanggup meskipun mereka berkolaborasi satu sama lain. Atau bahkan Allah nantang, silakan kamu wahai manusia minta tolong kepada teman-temanmu, kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, agar membantu untuk membuat satu karya menandingi Al-Quran. Tapi lagi-lagi tantangan ini tidak ada yang sanggup untuk menghadapinya. Nah, kemudian di ayat berikutnya 25 Allah menyambung firman-Nya dengan mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasabiha walhum fiha azwajum mutahharatu walhum wahum fiha khalidun. Allah kemudian mengatakan wa basyir, sampaikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang sudah mengimani Al-Quran. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang iman kepada Al-Quran. Wa amilu, dan orang-orang yang telah beramal as-solihati, amal-amal baik. Kasih tahu kalau ada manusia dia sudah mengimani Al-Quran, di dunia juga dia selalu melakukan amal yang soleh, mau melakukan ibadah dan sebagainya. Annalahum jannatin, mereka semua itu nanti di akhirat akan mendapatkan imbalan berupa surga. Lah gambaran surga yang dinyatakan Allah ketika menghadapi orang Arab yang hidup di tandus yang gurun, jarang ketemu air, jarang ketemu sungai, jarang ketemu oase. Tajri min tahtil anhar, di surga itu nanti akan banyak pemandangan bentuknya sungai-sungai yang airnya mengalir deras. Selain itu penghuni surga itu nanti akan mendapatkan kenikmatan berbentuk rizki, buah tinggal ngambil, apa yang menjadi keinginannya itu akan segera terwujud. Maka kalau yang masuk surga hanya orang-orang miskin, pasti keinginannya juga sederhana. Maunya orang miskin itu apa sih? Paling kalau minta makan ya sederhana. Beda dengan orang kaya yang masuk surga, pasti keinginannya macam-macam. Karena ketika di dunia dia sudah makan berbagai macam beraneka makanan. Jadi surga itu tugasnya menyediakan apa yang menjadi keinginan penghuninya. Bukan surga menyediakan makanan untuk penghuninya, bukan, tapi menyediakan apa yang menjadi keinginan penghuninya. Kalau penghuninya tiba-tiba teriak pengen makan bakso, ya bakso datang. Pengen makan apel, apel akan datang. Pengen makan durian, durian akan datang. Itulah surga. Pernah diceritakan ketika mereka diberi rizki berbentuk buah-buahan, sempat penghuni surga itu komentar, ini kayaknya kok kita pernah mendapatkan buah semacam ini, ya kurang lebih gitu. Padahal apa yang dihidangkan Allah berbentuk buah, meskipun buahnya satu biji, rasa dari buah yang satu biji itu setiap kali gigitan rasanya berbeda, nggak sama. Jadi kalau kita menemukan apel kira-kira baru habis setelah 20 gigitan, berarti apel itu nanti akan memberikan setidaknya 20 rasa yang berbeda setiap gigitannya. Itulah surga. Pak, selain dikasih makanan dikasih apa lagi? Di surga menu utama yang banyak dicari selain makanan tadi adalah azwajum mutahharatun, istri-istri yang selamanya dia dalam keadaan suci. Artinya dia nggak pernah hadas, nggak pernah kentut, nggak pernah BAB, nggak pernah menstruasi. Itu maksudnya azwajum mutahharatun. Dan selamanya yang dirasakan seperti itu, bukan minggu ini dapat seperti itu, minggu depan prei, bukan begitu. Apa yang dinikmati hari ini itu berlanjut untuk hari esok, terus selamanya. Kenikmatan itu tanpa ada jeda, tidak pernah berhenti.
itulah gambaran surga. Cuman ada satu kisah, ilustrasinya ada seorang karyawan kerja dengan majikan. Karyawan ini sebetulnya ikut majikannya sudah lama. Tiba-tiba si karyawan pamitan, bos, saya besok pengen berhenti kerja. Apa kata bosnya? Ya boleh saja berhenti, tapi saya minta selesaikan dulu untuk membangun rumah itu, baru kamu boleh berhenti kerja. Akhirnya si karyawan itu menyetujui karena dia nganggep itu hanya pekerjaan dan dia besok sudah mau pamit cuti. Itu pada waktu ngerjain rumah asal-asalan. Jadi dikerjakan asal-asalan, yang penting selesai kelihatan jadi. Padahal masang temboknya jelek, masang ini enggak benar dan sebagainya. Nah begitu sudah selesai, si karyawan ini kemudian nemui bosnya mau pamitan. Setelah ketemu bos, rumah sudah saya bikin itu, berarti kan saya boleh meninggalkan pekerjaan, boleh berhenti nggak kerja sini. Apa kata bos? Ya enggak apa-apa, tapi ini kuncinya, itu rumah yang kamu bangun terakhir itu adalah hadiah dari saya karena pengorbananmu yang bagus selama ini. Kira-kira karyawan ini menyesal enggak? Ya pasti menyesal. Kenapa? Kalau saya tahu itu rumah mau diberikan kepada saya sebagai hadiah, pasti rumah itu saya kerjakan dengan hati-hati, dengan halus, sehingga menjadi karya yang terbaik. Tapi si karyawan ini karena menduga itu rumah untuk yang lain, dia kerjakan asal-asalan, yang penting jadi, padahal strukturnya tidak bagus. Nah, ilustrasi karyawan dengan bosnya yang seperti itu bisa tarik untuk kehidupan kita sekarang. Kita itu setelah hidup di dunia nanti kan akan melewati masa sampai akhirnya kembali ke surga Allah. Dan ingat, di surga itu Allah sudah menyiapkan rumah masing-masing untuk penghuninya. Nah bayangkan kalau orang itu ketika di dunia disuruh beribadah kepada Allah, beribadahnya enggak serius, enggak tekun, tapi ya kadang mau kadang enggak, ibadahnya dilakukan asal-asalan. Kira-kira di surga itu nanti akan mendapatkan rumah yang bagus atau rumah yang juga penampilannya asal-asalan? Kalau ilustrasinya seperti karyawan dan bos tadi, kemungkinannya sama. Kalau kita di dunia ini ternyata ketika melakukan ibadah enggak serius, enggak dilakukan dengan sempurna, dikerjakan asal-asalan, kira-kira kalau di surga nanti dapat rumahnya juga seperti itu, pantas enggak? Maka biar apa yang kita terima itu nanti betul-betul memuaskan, betul-betul indah. Pada saat kita disuruh Allah sebagai majikan kita, hendaknya perintah Allah itu dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan benar. Sebab manusia yang ketika di dunia dia tulus melakukan berbagai ibadah yang diperintahkan Allah, pasti imbalan yang diberikan Allah kepada manusia jadi adalah imbalan yang nilainya tentu yang sempurna. Sebaliknya kalau manusia ternyata ibadahnya asal-asalan, melakukan amal soleh juga asal-asalan, maka jangan kecewa kalau ternyata Allah juga memberikan imbalan yang nilainya juga asal-asalan gitu. Jadi gambaran cerita majikan dengan anak buahnya itu sebetulnya bisa menjadi bagian dari ilustrasi untuk menggambarkan seberapa indah imbalan yang diberikan Allah kepada kita, menyesuaikan dengan seberapa seriusnya kita melaksanakan seluruh perintah Allah yang dibebankan kepada kita sebagai manusia. Insya Allah kalau di dunia ini kita menjadi manusia yang baik, selalu melakukan pekerjaan dengan baik, selalu bisa berbuat baik dengan yang lain, imbalan yang kita terima di akhirat kelak di surga tentu imbalannya itu pasti yang terbaik,
imbalan yang pasti sangat memuaskan bagi kita-kita yang nanti akan tinggal di surga. Saya kira ini penjelasannya. Barangkali ada yang ingin bertanya atau komentar, saya persilakan. Malam ini kita nyelesain 2 ayat 24 dan ayat 25. Ada pertanyaan? Enggak ada yang nanya? Baik, kalau tidak adanya, kita ketemu lagi insyaallah 2 Rabu yang akan datang. Usikum wa iyaya bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.